Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Mutiara di Gaya Houseplant. Pagi ini kita sudah kemasukan order pupuk organik cair nih ya. Kita akan produksi pupuk organik cair. Ini jenis Lindi Super ya. Kenapa saya sebut Lindi Super? Karena saya mix dengan dua pupuk organik cair ya. Yang semula hanya terdiri dari air lindi, tetapi ini kita mix dengan PSB. Nah, ini adalah ember berisi lindi yang sudah disaring ya, supaya nggak kotor. Sudah disaring bersih. Oke, nanti kita akan isi di wadah botol bekas mineral ya, bekas mineral 500 ml ini sepertinya. Nah, ini ada kita campur antara lindi dan PSB, maka saya sebut menjadi pupuk organik cair super, Lindi Super. Karena di PSB itu sendiri sudah terdiri dari beberapa kandungan ya. Dan di lindi itu bisa sahabat lihat di video-video saya sebelumnya, ada beberapa bahan dapur, juga buah-buahan yang diambil dari kebun sendiri. Nah, ini ya, saya isikan dulu PSB nya sebagai salah satu bahan campuran POC Lindi Super yang akan dikirim hari ini. Ini kayak saya akan bikin langsung ke 4 botol ya. Sebetulnya ordernya baru 2, tapi sekalian dibikin 4 botol buat stok juga ya. Jadi ini laris, termasuk salah satu produk laris yang kita produksi. Maka kalau bikin sekalian, biasanya saya sekalian langsung bikin 10 botol, tapi ini nggak apa-apa lah bikin 4 dulu karena lagi musim hujan, males juga kali ya. Nah, ini adalah Lindi Supernya ya, terdiri dari bahan sampah dapur dan buah-buahan dari kebun. Kita fermentasi, juga sayur-sayuran, ada juga dari nasi ya, nasi basi. Jadi Lindi Supernya seperti ini. Nah, ketika dia di mix menjadi satu, ini bisa terutama untuk pohon anggur ya, pohon anggur yang seperti sahabat bisa lihat di video-video ya, sebelah atau video saya juga ya, untuk pembuahan anggur. Tapi di kebun kami semua tanaman dipakai dengan pupuk ini ya. Oke, ini udah selesai. Ayo kita ke step berikutnya. Nah, ini adalah plastik wrap ya, untuk sebagai penutup, penguat penutup ya. Jadi saya pakaikan plastik wrap ini hanya sebagai pengaman tambahan. Sebetulnya tanpa ini juga bisa, cuman lebih nyaman apabila kita pakaikan plastik wrap ini ya. Karena namanya juga botol bekas, maka kalau nggak dipakaikan ini takutnya nanti kebuka sendiri, karena kadang-kadang uap itu akan masih muncul, maka tutup botol akan terbuka dengan sendirinya ketika kita kirim melalui kurir. Oke ya, ini kita pasangin plastik wrapnya, dipanasin dulu supaya merekat ya, dengan alat khusus untuk memanaskan ini ya. Ini banyak dijual di marketplace ya, sahabat bisa beli. Nah, kemudian ini adalah step berikutnya, yaitu membuang labeling ya. Labeling ini kenapa harus kita buang? Untuk mencegah satu dan lain hal. Jangan dikira nanti dengan produk yang sama isinya kenapa berbeda. Maka dari itu plastik labelnya ini saya buang. Oke, nah tanpa plastik labelnya ini kan jadi memang betul-betul adalah produk yang bukan dari aslinya. Oke, kemudian next step, kita pastikan ini plastik wrapnya sudah terpasang, labelnya sudah terbuang. Next, kita akan pakaikan pengaman tambahan lagi, yaitu plastik. Nah, siapa tahu nanti di jalan penutupnya kadang-kadang suka bocor ya, karena namanya di kurir ya, paket suka dilempar-lempar begitu ya. Jadi kalau bocor dia akan jatuhnya di plastik ini ya, bukan kena dengan paket-paket yang lainnya. Kan kasihan juga ya sahabat-sahabat yang juga mengirimkan, seller-seller lainnya yang mengirimkan seperti pakaian, elektronik, terkena cairan kita, kan kasihan juga ya, nggak etis. Nah, makanya kita kasih pengaman tambahan plastik pembungkus.
Oke, langsung kita lakban. Pastikan lakban beberapa lapis ya, jangan sampai terbuka lakbannya. Oke, selesai. Nah, kemudian ke part yang berikutnya, kita harus memastikan kardus yang dipakai adalah kardus tebal ya, 2 layer. Ini kardus yang saya pakai ya. Oke, 2 layer dan ukurannya harus pas, jangan sampai kurang ataupun lebih, nanti mengakibatkan tidak presisi. Bila tidak presisi, dikhawatirkan ketika paket dibanting nanti dia akan terbuka dengan sendirinya. Oke, nah saya akan packing dulu, dipaskan sesuai dengan ukurannya. Karena ini kardus bekas juga yang dipakai, maka harus diukur sesuai dengan ukurannya. Oke, jadi prosesnya di sini satu persatu ya sahabat ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya bibit ya sesuai dengan ukurannya, botol ya sesuai dengan ukurannya. Oke, ini adalah bagian terakhir ya, memberi penutupnya ya. Menutup salah satu sisi, setelah ini sisi satunya lagi. Saya selalu memastikan di bagian finishing ini dengan lakban yang cukup, sehingga tidak mengkhawatirkan apabila terjadi guncangan atau dibanting oleh pihak kurir ya. Nah, ini tergantung versi masing-masing sahabat ya cara packingnya ya, tetapi saya lebih nyaman dengan kondisi seperti ini, dan memang sudah terjual ribuan paket ya, ribuan paket. Dengan jangka waktu kami berjualan sudah hampir 7 tahun lebih ya. Oke, nah seperti inilah yang kita lakukan sehari-harinya ya. Semoga memberikan motivasi dan inspirasi bagi sahabat semua yang ingin mulai usaha berjualan online. Apapun itu produknya, usahakan sesuai dengan hobi yang sahabat miliki ya. Maka nah, oke, sudah selesai. Ini adalah packing akhir ya. Yang kita butuhkan adalah gunting besar, gunting sedang, penggaris besi, cutter, spidol kecil, dan yang terakhir adalah lakban. Lakban ini pastikan dengan alat yang terbuat dari besi ya, jangan dari plastik. Selesai sudah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga memberikan motivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.